Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi anak-anak semua. Sehat semuanya? Sehat, Pak. Alhamdulillah. Ya, baiklah. Anak-anak semua, pada kesempatan pagi hari ini kita akan melanjutkan ya pembelajaran kita di tema 8. Kita akan selesaikan hari ini pembelajaran tema 8. Kemudian kalau nanti masih cukup waktunya, Pak Rama juga ingin menyampaikan tentang matematikanya. Ya, tentang matematika. Kalau waktunya cukup, kalau tidak cukup kita lanjutkan besok Senin. Tapi mungkin jamnya tidak seperti jam biasa jam 9, tidak, mungkin agak siang lagi. Karena paginya Senin Bapak Ibu gurumu ada kegiatan. Seperti itu. Baiklah, tidak usah terlalu lama. Sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Cukup. Bentar ya, share screen dulu. Enggak ada. Oh ini. Ya. Baiklah, kita kemarin sudah membahas tentang PKN ya, dan juga bahasa Indonesia yang keluar, yaitu tentang teks eksplanasi ya. Sudah kita ulangi beberapa kali ya, tidak sekali ya, sudah beberapa tema membahas tentang teks eksplanasi juga. Harusnya anak-anak sudah paham dengan bentuk-bentuk soalnya ya. Kita melanjutkan lagi tentang IPS kali ini. Materi yang keluar pun juga hampir sama, yaitu membahas tentang ASEAN atau Asia Tenggara. Ya. Dibahas di sini adalah luas wilayahnya ya. Luas wilayah Asia Tenggara kurang lebih sekitar 4.817.000 km persegi. Sedangkan luas lautnya diperkirakan 5 juta km persegi. Seperti itu. Letak astronomisnya berada di 28 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 93 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Nah, di sini juga disebutkan ya, ibu kota negara dari Asia Tenggara. Brunei Darussalam punya ibu kota yang bernama Bandar Sri Begawan. Filipina ibu kotanya Manila, Indonesia Jakarta, ya. Kamboja Phnom Laos Vientiane, yaitu Malaysia Kuala Lumpur ya, dan seterusnya. Itu negara-negara yang termasuk ke dalam Asia Tenggara, ibu kotanya ya lebih tepatnya. Dapat di sini disebutkan ada Timor Leste. Ya, Timor Leste itu dulu kemarin sempat menjadi masalah karena apa? Karena entah mampu atau tidak, karena negaranya itu masih negara kecil ya. Walaupun Timor Leste tahu ya, Timur itu negara yang sudah berpisah dengan Indonesia. Dulu masih bagian dengan Indonesia. Sekarang sudah berpisah. Ya, selanjutnya batas-batas wilayah kawasan Asia Tenggara. Kamu bisa lihat di situ ya. Sebelah barat berbatasan dengan Samudra Hindia, Teluk Benggala, Laut Andaman, India, serta Bangladesh. Sebelah selatan berbatasan dengan benua Australia, ya, tepat di bawah Indonesia itu ya, dan juga Samudra Hindia. Kemudian sebelah timur berbatasan dengan negara Papua Nugini. Papua Nugini ya, negara yang gabung dengan Papua ya.
negara yang dempetan dengan Pulau Papua di Indonesia ya. Kemudian sebelah utara berbatasan dengan negara Cina serta Laut Cina Timur. Tuh. Kemudian ya bentuk-bentuk kerjasama kemarin juga sudah dibahas pada tema-tema yang sebelumnya, bahkan dari awal ya kelas 6 ini yang dibahas dari awal tuh kemarin cuma ASEAN terus ya. Proyek industri bersama negara-negara ASEAN. Nah, ini tidak perlu kamu catat, sebenarnya sudah Pak Rahmat memberikan berkali-kali. Hanya mengulangi saja. Proyek industri tembaga di Singapura, pabrik mesin diesel di Singapura, ya, pabrik pupuk urea atau amonia di Indonesia dan Malaysia, proyek pabrik super fosfor di Thailand. Itu adalah bentuk kerjasama dalam industri di negara-negara ASEAN. Kerjasama bidang politik, ya, bidang imigrasi, kekonsuleran serta kelembagaan dalam parlemen. Kerjasama pemberantasan kejahatan lintas negara yang mencakup pemberantasan terorisme, perdagangan obat terlarang atau kemarin narkoba, ya. Kemudian pencucian uang, penyelundupan dan perdagangan senjata ringan dan manusia, kemudian bajak laut, kejahatan internet, dan kejahatan ekonomi internasional. Kemudian diadakannya konvensi ASEAN tentang pemberantasan terorisme. Kemudian penyelesaian sengketa Laut Cina Selatan. Kemudian juga ada pertemuan para menteri pertahanan yang bertujuan mempromosikan kedamaian atau perdamaian dan stabilitas kawasan melalui dialog. Dialog itu berbicara atau berbicara ya, serta kerjasama di bidang pertahanan dan keamanan. Seperti itu. Bisa kamu screenshot saja kalau misalnya kamu kemarin belum sempat nyatet, jadi tidak terlalu lama. Ya, kemudian juga di sini dibahas juga tentang keadaan alam dan hasil utama dari tiap-tiap negara. Para mas sudah pernah minta kamu buat, itu lengkap sekali ya. Kalau di buku tema 8 yang disebutkan hanya ini saja, Laos dan Filipina. Tapi semuanya para mas sudah pernah minta kamu nyatat dari Indonesia, Malaysia, Singapura, semuanya sudah pernah. Ya, di sini ada Laos, disebutkan Laos ya. Negara Laos merupakan satunya negara kawasan Asia Tenggara yang tidak berbatasan dengan laut. Wilayah Laos bergunung-gunung, ya, punya ciri khas ya, yang utama yaitu punya sungai yang namanya Sungai Mekong. Yo video dihapus itu, jangan nyoret-nyoret. Ya. Kemudian punya hasil utama atau hasil panen yang utama yaitu padi dan jagung. Ya. Filipina merupakan negara kepulauan ya, sama seperti Indonesia. Sebagian besar wilayah Filipina merupakan pegunungan. Gunung api yang ada di Filipina antara lain ada Gunung Mayon, Gunung Taal, Gunung Pinatubo. Sekitar 40% wilayah Filipina berupa hutan. Ya. Hasil utama, sebagian besar di Filipina bermata pencaharian sebagai petani. Hasil utamanya yaitu ada pisang, jeruk, kelapa, kopi, tembakau, dan tebu. Ya. Hasil ternaknya berupa sapi, ya. Kemudian hasil tambangnya berupa emas, perak, dan tembaga. Gitu. Ya, dah tentang IPS hanya itu saja, membahas tentang ASEAN lagi. Ya. Jadi catatanmu itu kamu bisa dibaca-baca lagi catatan-catatanmu yang kemarin-kemarin. Kemudian seni budaya dan prakarya, ya, SPDP. Ya, yang keluar yaitu di sini ada nanti akan ada 3 KD ya. Yang pertama tentang musik ini tentang interval nada, sudah berkali-kali ya. Interval nada adalah jarak antar satu nada dengan nada lain. Ya. Ada diatonis mayor dan diatonis minor, punya interval yang berbeda-beda. Ya, ini bisa kamu lihat. Diatonis mayor punya interval 1, 1, setengah, 1, 1, 1, setengah. Ya. Jika dibuat dalam
nota huruf urutannya yaitu C, D, E, F, G, A, B, C. Itu ya. Tanggalan nada minor intervalnya yaitu 1,5, sebentar, 1,5, 1, 1,5, 1, 1. Itu intervalnya. Kemudian kalian harus juga tahu lagu-lagu yang dibahas pada nanti di tema 8 ya, yaitu ada lagu berjudul Bersih Itu Indah ciptaan Ate Mahmud, kemudian Tik Tik Bunyi Hujan ya, lagu ciptaan Busut, dan Di Timur Matahari ciptaan dari W.R. Supratman. Silakan nanti kamu buka-buka lagi buku temamu itu, termasuk ke dalam lagu dengan nada apa, diatonis mayor atau diatonis minor. Ciri-cirinya ya masih ingat ya, kalau mayor itu nadanya bersemangat atau lagunya biasanya bersemangat, kalau minor itu nadanya lebih cenderung sedih atau lebih halus nadanya, seperti itu. Kemudian keluar lagi tentang yang namanya reklame ya. Reklame keluar terus ini dari tema 6 kemarin juga sudah ada ya, yaitu ada iklan yang pertama ya. Contohnya seperti ini iklan yang ada di koran. Kemudian ada spanduk kain rentang yang berisi slogan ya. Spanduk itu berarti dibuatnya di atas kain, berisi slogan, propaganda atau berita yang perlu diketahui umum. Kemudian ada brosur reklame yang dibuat pada selembar kertas dengan informasi yang lebih rinci dan jelas ya. Kemudian ada embalase, adalah jenis reklame yang ditempatkan langsung pada kemasan produk, berfungsi sebagai daya tarik pemberitahuan informasi tentang produk tersebut. Nah, contohnya ini bungkus mie apa ini ya, bumbu penyedap rasa kaldu ayam, gurih nyoy. Nah, dituliskan seperti itu untuk menarik apa, minat pembeli. Kemudian yang berikutnya ada poster. Poster jenis reklame berupa selembaran kertas yang berisi gambar dan tulisan yang dibuat semenarik mungkin dan ditempatkan dengan cara ditempel di lokasi di tempat-tempat umum yang strategis. Terakhir ada baliho, jenis reklame yang berisi gambar, tulisan menarik dan informatif dengan ukuran yang besar ya. Ditempatkan di tempat umum dan strategis menggunakan tiang yang kuat, besar dan bersifat semi permanen. Seperti itu ya. Hampir sama dengan spanduk, tapi kalau spanduk dibuat di atas kain. Gitu ya. Kemudian keluar juga tentang tari ya, ada tarik, ada tari individu, ada tari berpasangan, sekarang tarik kelompok, berkelompok seperti namanya, berarti tari ini dilaksanakan atau dilakukan secara berkelompok lebih dari 2 orang, 3, 4, 5 atau lebih. Nah, di buku Mutema 8 ya yang disebutkan salah satunya ada tari Bedayak Tawang dari Surakarta. Ya, merupakan tarian sakral yang suci atau bersih karena memiliki persyaratan tertentu. Selain itu juga menyangkut pemujaan dan persembahan kepada sang pencipta. Ya, diperagakan oleh 9 orang penari wanita yang berbusana tata rias serta gerak tarian yang sama. Gerakannya halus, cenderung lembut atau pelan yang diiringi seperangkat gamelan Jawa. Merupakan tarian yang dipentaskan di Kesultanan Surakarta atau Keraton Solo, Jawa Tengah. Ya, seperti ini. Kemudian ada tari serimpi dari Jawa Tengah lagi. Ya. Tari ini juga mempunyai sifat-sifat yang sakral. Hanya boleh ya, zaman dulu ya, tari serimpi hanya boleh dipentaskan oleh orang-orang yang dipilih oleh keraton, oleh ya keraton kerajaan. Kemudian ada tari Pakarena dari Sulawesi Selatan. Ya. Tarian yang diiringi oleh alat musik ya, ada 2 yaitu drum dan sepasang instrumen alat suling seperti suling. Kemudian ada tari gantar dari Kalimantan Timur ya, ditarikan saat upacara adat tertentu ya. Ini merupakan tarian yang dipentaskan pada saat upacara pesta tanam padi. Properti yang digunakan adalah sebuah tongkat
panjang kurang lebih 60 cm dan ujungnya dihiasi rumbai-rumbai. Ya, itu adalah tari-tari kelompok yang ada di buku tema 8. Oke. Ya. Itu semua adalah materi-materi yang akan keluar besok ya di ulangan tema 8 atau di penilaian tema 8. Pak Rahmat sengaja kebut ya. Karena bulan April nanti kita sudah membahas kisi-kisi. Kisi-kisi untuk ujian sekolah banyak sekali. Ya, kita lanjutkan ya, masih ada waktu cukup banyak. Pak Rahmat ingin membahas tentang matematika sekarang. Ya. Ini adalah materimu, materi di kelas 5 dulu ya. Di kelas 5 dulu kamu pasti pernah belajar tentang materi penyajian data, penyajian dan pengolahan data. Pak Rama tidak tahu seberapa paham kamu karena waktu itu juga sudah mulai pandemi. Ini adalah materi dulu kelas 5 semester 2 ya. Kalau kelas 5 semester 2 kan juga sudah pandemi juga. Ini Pak Rama akan ulangi lagi. Kompetensi yang dibahas pada harus kamu pelajari dan harus kamu pahami pada matematika di semester 2 ini adalah menyajikan data dalam bentuk tabel ya, diagram gambar, batang dan lingkaran. Ya. Kemudian menentukan rata-rata hitung dan modus sekumpulan data. Apa atau itu modus? Nanti kita bahas. Ya. Mengurutkan data termasuk menentukan nilai tertinggi dan terendah, menafsirkan hasil pengolahan data. Yang akan kita pelajari lah. Menyajikan data, bukan belajar cara menyajikan data. Kemudian mengolah data, menafsirkan hasil pengolahan data. Halo, macet. Bentar ya, macet. Ya. Dalam penyajian data nanti kamu akan diminta membuat seperti ini. Ada tabel ya. Data akan disajikan dalam bentuk tabel, kemudian ada diagram batang, ada diagram garis, diagram lingkaran dan piktogram. Ya. Data adalah informasi yang diperoleh dari hasil pengamatan atau penelitian. Tabel ya, data yang disajikan dalam tabel ya seperti ini. Dalam tabel itu ada kolom dan baris. Kolom di sini berisikan frekuensi atau label. Kemudian baris berisikan data berdasarkan kolom tersebut. Ya, nanti akan Pak Rama langsung berikan contohnya. Bisa. Diagram batang adalah cara menyajikan data yang diagramnya berbentuk persegi panjang, tegak maupun mendatar. Diagram batang dapat digunakan untuk membandingkan frekuensi. Kemudian diagram garis adalah penyajian data dengan menggunakan gambar garis, dengan dibuat garis-garis nanti. Garis tersebut diperoleh dengan menghubungkan titik-titik pada bidang yang sesuai. Nah, ini contohnya diagram garis ya. Ada diagram batang dan diagram garis terdapat dua sumbu ya, yaitu sumbu tegak dan juga sumbu datar. Seperti ini ya. Atau sumbu tegak itu kamu bisa mengisikan untuk banyak data jumlahnya. Kemudian yang sumbu datar itu bisa untuk menyebutkan jenis kategorinya apa saja ya. Contoh nanti ada. Kemudian ada diagram lingkaran, yaitu penyajian data dengan menggunakan daerah lingkaran untuk menggambarkan suatu keadaan. Daerah lingkaran tersebut terbagi menjadi beberapa juring lingkaran. Tiap juring lingkaran
menunjukkan kategori data yang telah diubah ke dalam derajat. Nah, untuk membuat diagram lingkaran ini, kamu butuh alat bantu yang namanya busur derajat. Tahu busur derajat? Tahu enggak? Busur derajat penggaris itu kalau kecil ya, yang bentuknya setengah lingkaran. Ya. Langkah-langkah membuat diagram lingkaran ya, emang yang paling sulit mungkin adalah membuat diagram yang lingkaran ini. Yang lainnya gampang. Ya, yaitu mengubah sudut menjadi derajat. Yaitu banyak data, tiap nilai dibagi jumlah semua data dikalikan 360 derajat. Kenapa kok dikalikan 360 derajat? Karena lingkaran itu mempunyai sudut yaitu 360 derajat. Total lingkaran penuh, satu buah lingkaran itu 360 derajat. Kemudian yang kedua, mengubah sudut menjadi persen. Ya, banyak tiap nilai dibagi jumlah semua data dikali 100%. Kenapa dikali 100%? Karena persentase itu maksimal 100%. Ya, persentase maksimal, jadi dikalikan 100%. Yang terakhir ya, ini juga diagram gampang tapi ini tidak terlalu susah. Piktogram atau biasa disebut dengan diagram gambar adalah penyajian data menggunakan gambar model tertentu dan dilengkapi dengan hubungan kuantitatif tertentu. Ya, intinya apa? Menyajikan data tidak dalam bentuk angka, tapi dalam bentuk gambar. Nanti contohnya ya. Ya, yuk kita langsung ke contoh. Bentar, macet. Ya, hasil wawancara 48 anak mengatakan bahwa itu ya, 4 anak suka olahraga voli, 8 anak suka sepeda, 10 anak suka bulu tangkis, 14 anak suka sepak bola, 12 anak suka renang. Ya, ini adalah sebuah data yang nanti akan diminta untuk disajikan dalam bentuk tabel ya. Ini diagram batang, garis, lingkaran, dan diagram gambar. Nah, yuk kita lihat seperti apa. Ya, yang pertama tabel ya, disajikannya seperti ini. Ya, kamu buat ya tabelnya. Yang atas ini berisikan yang pertama nomor, ya, jenis olahraga karena yang dibahas adalah olahraga ya. Kemudian frekuensi ini adalah banyaknya jumlahnya. Pertama voli, yuk kita lihat voli. Yang suka berapa anak? Oh, 4 anak ya, kita tulis di frekuensinya ini 4 anak. Berarti ada 4 anak yang menyukai voli. Sepeda yang suka berapa? Oh, 8 anak. Kita tulis di sini frekuensinya 8. Bulu tangkis yang suka berapa? Oh, 10, tulis 10 dan seterusnya seperti itu. Gampang ya untuk tabel. Yang berikutnya diagram batang ya, disajikan dalam bentuk batang atau persegi panjang. Nah, seperti ini. Ya, bagian yang tegak ini, sumbu yang tegak ini menyebutkan jumlahnya. Angkanya aja langsung. Bagian yang sumbu datar ini menyebutkan kategorinya. Kategorinya apa? Olahraga apa aja itu tadi lah. Oh, voli, sepeda, bulu tangkis, sepak bola, renang. Oke. Nah, kita lihat voli berapa? Oh, 4 orang. Nah, kamu buat angka di sini. Kamu bisa menuliskan dari angka 1, 2, 3 sampai sekian boleh. Atau kamu jarak 2, 4, 6, 8, 10. Jaraknya tetap ya. Misalnya kalau kamu buat 3 ya berarti 3, 6, 9 dan seterusnya. Voli, oh 4 anak ya, kamu buat persegi panjang sampai angka 4 ini. Nah, sepak bola yang suka 8, kamu buat persegi panjang sampai angka 8 ini. Bulu tangkis yang suka 10, oh kamu buat persegi panjang sampai angka 10 juga. Dan seterusnya seperti itu. Nah, kalau buat seperti ini, kalau ada seperti ini, tugas seperti ini ya, kamu buatnya pakai penggaris, ojo asal-asalan, ojo ngawur. Ya, buatnya pakai penggaris. Paling wegah Pak Rahmat
garapanmu awur-awuran, ora rapi. Yang berikutnya diagram garis, ya. Dihubungkan dalam bentuk garis-garis seperti ini ya. Ya, hampir sama seperti diagram batang ya. Sumbu tegak berisi jumlahnya, frekuensinya, sumbu datarnya berisi kategorinya, voli, sepeda, bulu tangkis dan seterusnya. Voli, oh di 4, kamu buat titik di sini, yang suka 4 orang, oh kamu buat titik di sini. Sepeda yang suka berapa orang? Oh 10 orang, buat sepeda 8 orang, oh kamu buat garis di 8 sini. Nah, ya. Bulu tangkis yang suka berapa? 10, kamu buat garis di 10. Nah, setelah itu baru apa? Kamu hubungkan garisnya. Nah, pertama buatnya kamu titik-titik dulu, 1, 2, 3 dan seterusnya ya. Kamu buat titik-titik dulu, nanti baru setelah itu disambung menjadi sebuah garis. Ya. Buatnya juga dengan penggaris yang rapi. Nah, diagram lingkaran ya. Nah, udah sampai sini dulu aja, waktunya tinggal sedikit. Untuk diagram lingkaran kita lanjutkan besok saja, hari Senin ya. Sekarang absen dulu, waktunya tinggal 3 menit. Sebentar. Ya, dah silakan absen dulu. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Ya. Yang mau bertanya silakan. Kalau yang mau bertanya silakan bertanya, masih ada waktu sedikit. Ya. Ya. Kalau tidak ada, Pak Rahmat cukupkan dulu ya. Untuk materi berikutnya tetap kita bahas matematika lagi di pertemuan berikutnya. Insya Allah hari Senin kalau waktunya ada. Itu kalau tidak ada Selasa. Ya. Ya. Terima kasih untuk anak-anak yang sudah bergabung pada pembelajaran hari ini. Pak Rahmat akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.